Nomor 1, ekspresi bilangan berikut yang bernilai paling besar adalah. Nah, coba kita lihat dulu pilihannya. Pilihannya di sini semua sama ya, angka yang di depannya yaitu 2 pangkat 10. Berarti kita nggak usah perhatikan lagi. Yang kita perhatikan adalah bilangan yang keduanya. Nah, di sini kan tandanya itu plus dengan minus. Nah, berarti kita ambil yang plus karena kan yang diinginkan yang paling besar. Nah, di sini berarti pilihan B-nya kita eliminasi. Nah, sekarang di sini kan ada 2 pangkat min 10 sama 10 pangkat min 3. Nah, kita bandingkan dulu. 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024 dan 10 pangkat 3 itu 1000. Berarti dia lebih besar 2 pangkat 10 daripada 10 pangkat 3. Berarti yang ada 10 pangkat 3-nya, min 3, itu kita eliminasi yang D dan E. Berarti sekarang pilihannya tinggal A dan C. Nah, sekarang kita lihat 2 pangkat min 10 dengan 2 pangkat min 3. Kalau pangkatnya negatif, semakin besar pangkatnya, maka nilainya semakin kecil. Nah, semakin kecil pangkatnya, maka nilainya semakin besar. Nah, di sini berarti yang besar itu 2 pangkat min 3. Maka pilihannya adalah C. Nomor 2, jika 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N ditambah 4 pangkat N sama dengan 1024, maka nilai N adalah, nah di sini kan 4 pangkat N-nya itu ada 4 buah, berarti boleh kita tulis 4 buka kurung 4 pangkat N sama dengan 1024. 4-nya pindah ruas ke kanan, berarti 4 pangkat N sama dengan 1024 dibagi 4. Maka 4 pangkat N sama dengan 256. Nah, 256 itu sama dengan 4 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 4. Boleh kita coret, maka N sama dengan 4. Nomor 3, jika akar ketiga dari 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 2 akar 8 pangkat X, maka X adalah, nah sekarang kita ubah dulu akar ini menjadi pangkat. Berarti dia jadinya 4 pangkat X ditambah 1 pangkat lagi 1/3 sama dengan 2 buka kurung 8 pangkat X dipangkatkan setengah lagi. Nah, ini pangkat dengan pangkat boleh kita kalikan. Maka ini 4 itu boleh kita ubah dengan 2 pangkat 2 pangkat X tambah 1/3 sama dengan 2 buka kurung 2 pangkat 3 pangkat lagi X per 2. Nah, di sini pangkatnya kita kalikan lagi sekali lagi, berarti 2 pangkat 2X tambah 2/3 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3X per 2. Nah, kalau kali bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 di sini berarti dia pangkat 1. Maka 2 pangkat 2X tambah 2/3 sama dengan 2 pangkat 1 ditambah 3X per 2. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, boleh kita coret. Maka sisanya adalah, atau persamaannya menjadi 2X tambah 2/3 sama dengan 1 ditambah 3X per 2. Nah, yang kanan ini kita samakan dulu penyebutnya yaitu menjadi 2. Maka 2X tambah 2/3 sama dengan 2 ditambah 3X per 2. Nah, ini kita kali silang, 2-nya dikalikan 2X tambah 2, 3-nya dikalikan 2 ditambah 3X. Nah, itu menjadi 4X tambah 4 sama dengan 6 tambah 9X. Nah, kita gabungin yang sejenis, yang ada X-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti dia jadi 4X dikurang 9X sama dengan 6 dikurang 4. Min 5X sama dengan 2. X sama dengan 2 per min 5. Maka X sama dengan min 2 per 5. Nomor 4, jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8 dengan X1 lebih besar dari X2, maka X1 dikurang X2 adalah, nah sekarang ini persamaannya yang 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8, kita ubah dulu semuanya menjadi 2 pangkat. Nah, ini kan 2 pangkat X kuadrat dikali 4. 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2 pangkat lagi min 2X sama dengan 1/2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, kalau kali kan pangkatnya dijumlah, maka kita jumlahin 2 pangkat X kuadrat ditambah min 4X sama dengan 2 pangkat min 3.
Nah, kita pindahin, dia tadi kan posisinya di bawah, kita naikkan, berarti pangkatnya menjadi min. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama 2, berarti boleh kita coret. Nah, sekarang persamaannya menjadi x kuadrat dikurang 4x sama dengan min 3. Min 3-nya pindah ke kiri, berarti x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan, berarti dia faktornya x kurang 1 dikali x kurang 3. X-nya berarti 1, X-nya 3. Nah, katanya tadi X1-nya itu harus lebih besar dari X2, maka X1-nya itu 3, X2-nya itu 1. Berarti X1 kurang X2 sama dengan 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2. Jika akar ketiga dari 2 pangkat 9X pangkat 3 sama dengan 1/8, maka x kuadrat ditambah 2x adalah. Nah, sekarang akarnya ini kita ubah juga menjadi pangkat. Dia menjadi 2 pangkat 9x pangkat 3 pangkat lagi 1/3. Nah, itu pangkatnya boleh kita kalikan, berarti dia menjadi 9x pangkat 3/3. Nah, di sini 8 itu 2 pangkat 3. Karena dia di bawah, posisinya kita naikkan menjadi 2 pangkat min 3. Nah, ini kan pangkatnya udah sama, bilangan pokoknya sudah sama, berarti boleh kita coret. Nah, sekarang berarti dia sisanya 9x pangkat 3/3 sama dengan min 3. Nah, 9/3 itu kan sama dengan 3. Berarti 3x pangkat 3 sama dengan min 3. Nah, 3-nya kita pindahkan ke kanan menjadi x pangkat 3 sama dengan min 3/3. Itu hasilnya min 1. Nah, sekarang min 1 itu kalau kita pangkatkan kan hasilnya tetap min 1. Karena di kiri itu kan pangkatnya 3 ganjil. Berarti min 1 pangkat 3 juga hasilnya nanti pasti ganjil. Berarti x-nya sama dengan min 1. Nomor 6, jika x sama dengan akar 10 ditambah 4 akar 6, maka x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 11x pangkat 2 dikurang 18x tambah 4 per x kuadrat dikurang 4x adalah. Nah, di sini ada catatan, kalau dia akar A tambah B plus minus 2 akar A kali B sama dengan akar A plus minus akar B. Nah, kalau kirinya plus berarti kanannya plus juga. Kirinya min, dia kanannya juga min. Nah, syaratnya di sini A-nya itu harus lebih besar daripada B. Nah, di sini kan diketahui X sama dengan akar 10 plus 4 akar 6. Berarti kita ubah dulu bentuknya supaya dia jadi A tambah B plus 2 kali A kali B. Nah, di sini kan 4 ya, berarti kita ubah dulu menjadi 2. Berarti dia jadinya AX sama dengan akar 10 ditambah 2 kali 2 akar 6. Nah, akar berapa sih yang hasilnya 2? Yaitu akar 4. Berarti X sama dengan akar 10 ditambah 2 akar 4 dikali akar 6. Nah, di sini akar-akarnya kita kaliin, berarti 4 kali 6 itu 24. Berarti dia jadi X sama dengan akar 10 ditambah 2 kali akar 24. Nah, berapa kali berapa sih? 24 tapi ditambah 10, yaitu 6 tambah 4, 6 kali 4. Berarti X sama dengan akar 6 tambah 4 ditambah 2 akar 6 kali 4. Berarti di sini X sama dengan akar 6 ditambah akar 4. Nah, akar 4 itu kan ada ya, berarti dia menjadi X sama dengan akar 6 ditambah 2. Nah, sekarang 2-nya itu kita pindahkan ke kiri, berarti X dikurang 2 sama dengan akar 6. Supaya akar di 6 ini hilang, berarti kita kuadratkan kedua ruas kiri dan kanan. Berarti X kurang 2 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat. Berarti dia menjadi X kuadrat dikurang 4X tambah 2, tambah 4 sama dengan 6. Nah, 6-nya ini kita biarkan aja, berarti 4x pindah ke kanan, 4 juga pindah ke kanan. Berarti x kuadrat sama dengan 4x ditambah 6 dikurang 4. Berarti x kuadrat sama dengan 4x tambah 2. Nah, ini kan baru dari yang diketahuinya. Sekarang kita masuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini gimana caranya kita ubah supaya dia muncul x kuadrat. Berarti dia jadinya x kuadrat pangkat 2 dikurang x kuadrat dikali x dikurang 11x kuadrat dikurang 18x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 4x. Nah, setiap x kuadratnya kita ganti atau substitusikan 4x tambah 2.
berarti dia menjadi 4x tambah 2 kuadrat dikurang 4x tambah 2 kali x dikurang 11x kuadrat dikurang 18x ditambah 4 per 4x tambah 2 dikurang 4x. Nah, yang pernya ini berarti 4x dikurang 4x itu hasilnya 0, berarti sisanya 2. Nah, yang di atas itu kita kuadratkan 4x tambah 2 itu kita kuadratkan, itu hasilnya 16x kuadrat ditambah 16x ditambah 4. Nah, kemudian kita kalikan yang 4x tambah 2 dikali x, berarti dia min 4x kuadrat dikurang 2x dikurang 11x kuadrat dikurang 18x tambah 4. Nah, per 2. Nah, kita gabungin dulu yang sama, yang ada kuadrat dengan kuadrat, berarti dia 12x kuadrat dikurang 48x dikurang 14 sama per 2. Nah, kita bagi 2 berarti dia 6x kuadrat dikurang 24x dikurang 7. Nah, di sini kan masih ada x kuadrat. Berarti x kuadratnya itu sama kayak tadi, kita ganti dengan 4x tambah 2. Berarti 6 buka kurung 4x tambah 2 dikurang 24x dikurang 7. Nah, ini kita kalikan berarti dia 24x tambah 12 dikurang 24x dikurang 7. Nah, ini kan ada yang sama ya, 24x dikurang 24x dia habis, terus 12 dikurang 7 itu sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5. Nomor 7, akar 32 dikurang 1/3 dikali akar 9180 sama dengan akar A dikurang akar B dengan A lebih besar daripada B. Nilai dari 2A ditambah 5B adalah, nah nomor 7 ini kita pakai konsep seperti nomor 6, yaitu jika ada akar A tambah B plus minus 2 dikali akar A kali B itu sama dengan akar A plus minus akar B, A-nya lebih besar daripada B. Nah, berarti kita ubah dulu yang diketahuin ini supaya bentuknya seperti yang di atas. Nah, berarti ini kan akar 32 dikurang 1/3, akar 9180 itu sama dengan akar A dikurang akar B. Nah, di sini kan ada 1/3. Nah, sedangkan yang ini di konsepnya itu harus ada angka 2, berarti pertama-tama kita hilangkan dulu 1/3-nya. Nah, 1/3 itu kan dia menjadi 1 ketika dikali 3. Berarti kan kita ubah yang di akar ini supaya ada 3-nya. Berarti 9180 itu dibagi 9 berapa gitu ya. Nanti kan 9 itu keluar dari akar, dia hasilnya 3. Nah, berarti akar 32 dikurang 1/3 dikali akar 9 dikali 1020. Nah, akar 9 itu kita keluarkan, berarti akar 32 dikurang 1/3 dikali 3 akar 1020. Nah, 1/3 akar 3 kan 1 ya. Berarti sekarang sisanya akar 32 dikurang akar 1020. Nah, kita kan butuh angka 2 di depannya ya, di depan akar yang 1020. Nah, berarti kita bagi 1020 dibagi 4. Berarti akar 32 dikurang akar 4 dikali 255. Nah, berarti akar 32 dikurang 2 akar 255. Nah, sekarang di sini berapa tambah berapa sih? 32, tapi dikali hasilnya 255. Nah, itu dia 17 dengan 15 ya. Berarti dia sekarang jadi akar 17 ditambah 15 dikurang 2 kali akar 17 kali 15. Kenapa 17-nya duluan? Karena tadi A-nya harus lebih besar daripada B. Nah, berarti sekarang dia akar 17 dikurang akar 15 sama dengan akar A dikurang akar B. Nah, berarti di sini dari persamaan A-nya sama dengan 17, B-nya sama dengan 15. Nah, yang ditanyakan 2A ditambah 5B. Berarti 2 dikali 17 ditambah 5 kali 15. Berarti 34 ditambah 75. Hasilnya adalah 109. Di sini kan sulit ya, kalau kita tebak itu berapa tambah berapa sih 32, terus berapa kali berapa sih 255. Nah, ini kita bisa pakai dia persamaan gitu, berarti A ditambah B sama dengan 32, anggap aja itu persamaan 1. Kemudian A kali B sama dengan 255. Nah, di sini A-nya kita pindah ruas, berarti B sama dengan 255 per A. Nah, anggap aja ini persamaan 2. Nah, di sini kan berarti substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan satunya kan A ditambah B sama dengan 32. Berarti B-nya kita ganti dengan 255 per A.
Nah, ini kan berarti jadinya A ditambah 255 per A sama dengan 32. Nah, ini kan ada per A ya. Berarti kita kalikan aja supaya A-nya yang per itu hilang. Berarti A kuadrat, A kali A kan A kuadrat ya, ditambah 255A per A. Nah, A-nya ini boleh kita coret sama dengan 32A. Nah, kita pindah ruas 32-nya ke kiri, berarti A kuadrat dikurang 32A ditambah 255 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah menjadi persamaan kuadrat ya. Berarti dari persamaan kuadrat ini kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 32, C-nya itu 255. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus ABC. Berarti A1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, kita substitusikan nilainya. Berarti min B-nya kita ganti dengan min 32. Berarti min, buka kurung, min 32 plus minus. Nah, min 32 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 255 per 2 kali 1. Nah, min ketemu min jadi plus, berarti 32 plus minus akar 1024 dikurang 1020 per 2. Nah, di sini hasilnya 32 plus minus akar 4 per 2 sama dengan 32 plus minus 2 per 2. Nah, sama-sama kita bagi 2, berarti A12 sama dengan 16 plus minus 1. Nah, A1-nya kita gunakan yang plus dulu, berarti 16 tambah 1 sama dengan 17. Kemudian A2-nya kita gunakan yang kurang, berarti 16 kurang 1 sama dengan 15. Nah, ini kan baru nilai A-nya ya. Sekarang kita substitusikan ke persamaan 2 tadi supaya dapat B-nya. Nah, A1 sama dengan 17 kita substitusikan, berarti B1 sama dengan 255 dibagi 17 sama dengan 15. Nah, yang kedua berarti A2 sama dengan 15, berarti B2 sama dengan 255 dibagi 15 sama dengan 17. Jadi boleh pakai salah satu yang mana aja gitu. Nomor 8, jika A sama dengan 33 1/3% dari 18, B sama dengan akar ketiga dari 343, dan C sama dengan 3A ditambah B, maka nilai dari A tambah B tambah C adalah, nah kita cari dulu A-nya, berarti A sama dengan 33 1/3% dari dikali 18. Nah, itu 33 1/3% itu sama dengan 1/3. Berarti 1/3 dikali 18 itu sama dengan 6. Berarti A-nya kita peroleh itu nilainya 6. Nah, sekarang yang B adalah kita jadikan dulu dia pangkat. Berarti 343 pangkat 1/3. Nah, 343 itu sama dengan 7 pangkat 3. Maka 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Berarti dia sama dengan 7. Berarti B sama dengan 7. Nah, katanya apa? C sama dengan 3A ditambah B. Nah, 3 dikali 6 ditambah 7. Berarti 3 kali 6, 18 ditambah 7. Maka C sama dengan 25. Nah, yang ditanyakan A tambah B tambah C. Berarti A 6 ditambah 7 ditambah 25. Itu sama dengan 38. Karena pilihannya nggak ada, berarti kita pilih yang mendekati, yaitu 32. 9. Jika 2P pangkat 3 dikurang 24 sama dengan 662 dan Q pangkat 4 sama dengan 2401, manakah hubungan yang tepat antara P dan Q? Nah, berarti di sini kita cari dulu nilai P-nya. Yang pertama dari persamaan 1, yaitu 2P pangkat 3 dikurang 24 sama dengan 662. Nah, 24-nya pindah ke kanan ya, karena dia nggak punya P. Berarti 2P pangkat 3 sama dengan 662 ditambah 24. Berarti 2P pangkat 3 sama dengan 686. Nah, 2 ini kita pindahkan ke kanan. Berarti P pangkat 3 sama dengan 686 per 2. Nah, P pangkat 3 sama dengan 343. 343 itu sama dengan 7 pangkat 3. Nah, berarti P pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3. Coret pangkatnya karena sudah sama, yaitu 3. Berarti P sama dengan 7. Nah, kemudian kita cari Q-nya. Q pangkat 4 sama dengan 2401. 2401 itu sama dengan 7 pangkat 4. Berarti Q pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 4. 4-nya boleh dicoret, berarti Q sama dengan 7.